Islam telah berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pendidikan agama Islam. Pertumbuhan ajaran Islam ini diawali dengan sistem keyakinan dengan pengesaan Tuhan, kemudian berkembang menjadi ajaran yang kompleks yang mengatur setiap aspek kehidupan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Islam juga telah menjadi peradaban global. Tidak hanya menjadi agama orang Arab, tetapi juga menjadi agama setiap suku bangsa yang ada di dunia. Islam juga telah mempengaruhi agama orang Melayu, termasuk di dalamnya Melayu Jambi, sehingga sulit untuk dipisahkan antara Islam dan Melayu. Dalam adat Melayu diungkapkan dasar Islam yang berbunyi, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Daerah aliran sungai Batanghari merupakan jalur transportasi pertama yang dikenal oleh pedagang asing di kota Jambi. Sejak abad ke-7 Masehi, daerah aliran sungai Batanghari Jambi dilewati oleh pedagang dari Tiongkok menuju ke India dan Arab. Kota Jambi menjadi daerah penting sebelum munculnya pelabuhan Kota Malaka sekitar abad ke-15 Masehi. Semakin terkenalnya Malaka sebagai pelabuhan dagang, mengakibatkan berkurangnya para pedagang asing yang lewat di pantai timur Sumatera. Beralihnya jalur perdagangan tersebut tidak seutuhnya menghilangkan eksistensi Jambi sebagai kota pelabuhan dagang. Kekayaan hasil alam berupa lada, pinang, dan lain-lainnya tetap menjadi komoditi utama di Jambi, sehingga masyarakat Jambi pun mengambil andil dalam perniagaan dunia pada abad ke-15. Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno. Namun, tidak banyak yang mengetahui mengenai peran Sungai Batanghari dalam penyebaran agama Islam. Nama negeri ini sering disebut-sebut dalam prasasti-prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Selain itu, Jambi merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Islam. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang ke Jambi karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Keberhasilan Datuk Paduka Berhalo dan anak-anaknya dalam mengislamkan masyarakat Jambi bukan berarti menyebabkan masyarakat Jambi menjalankan kehidupan Islam sepenuhnya. Namun dalam proses penerapannya masih belum sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan mereka belum dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab pada masa itu mereka masih dalam proses transisi dari ajaran Hindu-Buddha. Setelah Datuk Paduka Berhalo, muncullah tokoh Datuk Sintai sebagai penyebar agama Islam di Jambi yang meneruskan proses Islamisasi. Datuk Sintai memiliki seorang putri bernama Nyai Resi. Beliau merupakan keturunan Cina. Selang waktu berlalu, karena Jambi merupakan jalur perdagangan, singgahlah seorang kebangsaan Arab bernama Al-Habib Hussein Al-Barokbah bin Ahmad Barokbah yang beliau datang bukan hanya sebagai seorang pedagang, melainkan juga menyebarkan ajaran Islam. Al-Habib Hussein Al-Barokbah menikahi Nyai Resi untuk mempermudah proses Islamisasi di Jambi yang pada saat itu memang masyarakat Jambi telah memeluk agama Islam tapi kehidupannya belum terlepas dari ajaran Hindu-Buddha. Disinilah misi Al-Habib Hussein Al-Barokbah untuk menyempurnakan ajaran Islam yang ada di Jambi setelah 20 tahun menetap di Jambi. Al-Habib Hussein Al-Barokbah memiliki banyak anak. Kemudian anak ketiga beliau yang bernama Hosim bin Hussein ialah yang meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyempurnakan ajaran Islam yang berada di Jambi.
Masuknya Islam di Jambi mendorong penulis untuk mengkaji melalui studi pustaka mengenai Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi, terutama masyarakat Jambi seberang yang tinggal di daerah aliran Sungai Batanghari, sekaligus tempat ditemukannya peninggalan-peninggalan bersejarah dari para pedagang Islam Nusantara yang pernah berlayar dan berdagang yang melalui Sungai Batanghari. Masyarakat Jambi pada umumnya berpendapat bahwa Islam masuk dan dibawa oleh Ahmad Salim tahun 1460 Masehi. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kajian terhadap sejarah di daerah ini hanya kembali kepada rujukan yang telah ada saja. Untuk menentukan proses Islamisasi di Indonesia pada umumnya dan Jambi pada khususnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Juga memakan waktu panjang. Apalagi bukti-bukti arkeologis dan sumber-sumber asing kadang-kadang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara bukti adanya orang Islam dan proses pengembangan agama. Bukti-bukti sejarah yang menunjang pendapat di atas adalah: pertama, makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil di gugusan daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, Putri Selaras Pinang Masak dimakamkan di Desa Pamundaran sebelah timur Laut Jambi. Pada kedua makam tersebut pada waktu ditemukan tidak menjelaskan tahun. Demikian gambaran masuknya Islam di daerah Jambi. Akan tetapi, gambaran ini masih memerlukan penelitian lebih mendalam dan teliti sehingga pada masa tertentu dapat ditemukan data-data yang menjelaskan kekaburan-kekaburan sejarah masuknya Islam di daerah ini. Sebagian dari daerah seberang kota Jambi, mulai dari Kelurahan Olak Kemang sampai dengan Kelurahan Arab Melayu, terkenal dengan sebutan Pacinan. Artinya tempat tinggal bagi para pedagang Cina. Sebutan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-18 Masehi. Berdasarkan peninggalan benda sejarah yang ada di Museum Negeri Jambi, seperti bejana yang terbuat dari porselin Cina dari dinasti Ming dan hiasan yang terdapat di atas rumah atau bubungan yang berarsitektur Cina, maka dapat disimpulkan betapa besar pengaruh Cina dalam kehidupan kebudayaan masyarakat. Selain unsur Cina sebagai garis keturunan orang seberang, juga ada unsur Arab. Unsur Arab yang datang setelah Ahmad Salim awal abad ke-19 Masehi adalah Said Idrus Al-Jufri yang kemudian dikenal sebutan atau bergelar Pangeran Wirokusumo. Dalam kedudukannya sebagai pangeran, ia membantu Sultan dalam mengendalikan pemerintahan lebih tinggi dari Datuk Sintai yang hanya berkedudukan sebagai Ngebi atau sekarang lurah. Ngebi yang terakhir adalah Ngebi Somad. Keturunan tersebut sekarang tersebar di kelurahan-kelurahan sebagai berikut. 1. Garis keturunan Arab banyak didapati di Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Olak Kemang bagian hulu. Kedua, garis keturunan Cina banyak didapati di Kelurahan Olak Kemang bagian hilir, Kelurahan Ulu Gedong, Kelurahan Tengah, dan sebagian Kelurahan Jelmu. Berdasarkan hasil wawancara juru kunci makam Sayyid Husin Al-Barokbah. Masuknya Islam di daerah seberang kota ini bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih pada masa pemerintahan Rangkayo Hitam. Tanah Pilih sebagai pusat kerajaan hanya dipisahkan oleh Sungai Batanghari dari daerah seberang kota
sehingga proses Islamisasi daerah seberang kota bersamaan pula waktunya dengan pemindahan kerajaan Melayu tersebut. Hanya saja tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menyebarkan Islam di seberang kota ini. Yang jelas, pada masa itu orang seberang telah mulai mengenal agama Islam karena di seberang kota ada bandar yang ramai dikunjungi oleh para pedagang asing termasuk yang beragama Islam. Hanya saja kalau ditanya tentang siapa, kapan, dan bagaimana cara pertama kali penyebaran Islam di seberang kota Jambi belum diketahui secara pasti. Sejauh penelitian penulis, di dalam masyarakat seberang kota berkembang suatu cerita bahwa Sayyid Husin Barokbah adalah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam memperdalam pengertian dan penghayatan masyarakat terhadap Islam. Dan dari cerita-cerita yang masih hidup di kalangan keluarga keturunan Barokbah maupun dari orang-orang lain di daerah seberang, tidak terdengar bahwa Barokbah adalah pembawa Islam yang pertama di daerah seberang kota Jambi. Tetapi kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini. Bisa jadi di daerah ini telah ada 1-2 orang Islam yang memakai nama Arab sebelum dia. Tetapi yang menonjol adalah Sayyid Husin Barokbah. Masuknya Islam di daerah seberang kota Jambi bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih pada masa pemerintahan Rangkayo Hitam. Sedangkan sebagai pusat kerajaan berada di Tanah Pilih yang terletak di kota Jambi. Sedangkan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di seluruh kota Jambi adalah Sayyid Husin bin Ahmad Barokbah, yang kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini.